Kali ini kita akan membaca sebuah cerita tentang perjalanan seekor burung menuju tempat yang sangat jauh. Kita akan membaca cerita ini bersama-sama. Sebelum membaca, kita lihat dulu judul buku ini. Buku ini berjudul Kemana Arah Selatan? Buku ini ditulis oleh Maria Lubis dan diilustrasi oleh Fania Rizky Santoso. Kita perhatikan dulu sampul buku ini. Menurutmu, kemana burung ini akan pergi? Pernahkah kamu melihat sekumpulan burung yang terbang bersama-sama dan pergi ke suatu tempat? Mari kita baca ceritanya bersama-sama. Brrr, musim gugur telah tiba. Angin dingin berembus sangat kencang. Sudah waktunya para kenari biru terbang ke selatan. Di sana udara lebih hangat. Ini pengalaman pertama kenari kecil terbang jauh. Mereka harus terbang setelah matahari terbenam. Bagaimana kalau dia terpisah dari kawanan? Kata induk kenari biru, tidak usah khawatir. Ikuti saja aba-aba pemimpin kawanan. Pasti mereka akan terus bersama. Induk kenari biru juga mengajarkan sebuah lagu untuk memandu perjalanan. Kenari kecil lega. Dia masih bisa bermain-main. Tiba saatnya berangkat. Kenari kecil terbang di dekat induknya. Hei, apa itu? Kenari kecil berbelok dan mengejar. Induknya segera memanggil. Hampir saja dia tertinggal. Mereka melanjutkan perjalanan. Hei, apa itu? Buah beri itu tampak lezat. Induk kenari sedang bercericit dengan kakak-kakak kenari kecil. Kalau begitu, kenari kecil bisa sebentar saja. Apa ya yang akan dilakukan oleh kenari kecil? Kenari biru kecil menukik. Buah beri ini sangat nikmat dan masih banyak di balik rumpun. Sungguh menyenangkan karena kenari kecil tidak perlu berebut dengan kakak-kakaknya. Setelah kenyang, dia menengadah. Kemana mereka? Bagaimana kenari kecil menyusul mereka? Oh iya, ada lagu yang diajarkan induk kenari biru. Kenari kecil berusaha mengingatnya. Kita pergi ke selatan, tempat penuh kehangatan. Ingat, dalam perjalanan matahari terbenam tetap di kiri atau kanan? Aduh, kenari kecil lupa kiri atau kanan.
matahari terbenam harus ke kiri atau ke kanan. Namun semburat jingga sudah menghilang. Padahal dia belum ingat bait terakhir lagu itu. Duh, lelahnya. Biar angin saja yang membawanya melayang. Oh iya, lagu panduan itu belum selesai. Masih ada satu bait lagi. Apa itu di sana? Siapa tahu di sana bisa melihat keluarga besarnya. Embusan angin mereda. Terang sekali tempat ini. Pasti ini yang namanya kota. Kenari kecil terus berusaha mengingat lagu panduan itu. Hore, dia ingat. Kalian pernah tidak lupakan sesuatu tapi kalian tiba-tiba ingat? Saat malam menjelang, cari beruang kecil yang terang. Jauhi ekornya nan cemerlang, kepakan sayap teruslah terbang. Kenari kecil harus mencari si beruang kecil di langit. Lalu terbang menjauhi ujung ekor beruang kecil itu. Oh, silau sekali. Kenari kecil tidak bisa melihat beruang kecil. Bahkan tidak ada apa-apa di langit. Mengapa ya dia tidak bisa melihat bintang di langit? Di mana si beruang kecil? Kemana arah selatan? Aduh, dia tidak akan lagi bertemu induknya. Dia juga akan membeku di sini. Mungkin di tengah dedaunan lebih hangat. Tiba-tiba terdengar suara bergeresak di atas. Apa itu? Angin? Burungan? Mungkin di tengah dedaunan lebih hangat. Tiba-tiba terdengar suara bergeresak di atas. Apa itu? Angin? Burung lain? Atau ular? Ternyata hanya angin. Apa itu di sela dedaunan? Itu si beruang kecil. Sekarang dia hanya perlu menjauhi ujung ekor si beruang kecil. Kenari kecil mengepakkan sayap kuat-kuat. Dia pasti bisa menyusul keluarga besarnya. Dengar, itu Caricip yang sangat dia kenal. Itu kawanannya. Kawanan kenari biru terus terbang sambil bernyanyi. Kita pergi ke selatan, tempat penuh kehangatan. Jaga matahari terbenam, tetap
di sebelah kanan. Saat malam menjelang, cari beruang kecil yang terang. Jauhi ekornya nan cemerlang, kepakan sayap teruslah. Nah, itu tadi cerita Kemana Arah Selatan. Bagian cerita mana yang paling kalian suka? Apa masalah yang dihadapi oleh si burung kecil? Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita bersama-sama.